Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 1 PPG Prajabatan gelombang 2 2024. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Pada mata kuliah, teknologi baru dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Hamidah sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ardian, yang kedua Anissa Dian, yang ketiga Afifa Aulia, dan yang terakhir yaitu Audi Shiva. Penjelasan pertama akan dipaparkan oleh Audi Shiva. Di sini saya akan menjelaskan terkait kekuatan dari pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama, suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Yang kedua, kegiatan pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Dengan adanya pengintegrasian antara teknologi dan media dalam pembelajaran, membuat peserta didik untuk terus belajar dalam menggunakan teknologi yang ada di zaman sekarang ini, agar peserta didik dapat mengakses pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Selain itu, guru juga dapat membuat pembelajaran yang menarik bagi peserta didik agar peserta didik dapat antusias sehingga keterlibatan peserta didik selama pembelajaran menjadi meningkat. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan di sini 2, yaitu tentang fasilitas internet yang tidak stabil dan terbatasnya teknologi kayak handphone yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama sendiri itu ada fasilitas internet yang tidak stabil itu karena ada beberapa faktor seperti kayak infrastruktur yang kurang memadai, ada gangguan cuaca atau kapasitas jaringan yang terbatas. Yang kedua ada terbatasnya teknologi handphone yang dimiliki peserta didik. Jadi banyak peserta didik yang mungkin hanya memiliki handphone dengan spesifikasi rendah atau model lama yang tidak mendukung aplikasi pendidikan seperti pada video tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifa. Halo, saya Afifa Aulia. Saya akan menjelaskan mengenai peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah probabilitas atau kemungkinan sesuatu akan terjadi atau kemungkinan sesuatu akan muncul gitu. Jadi di sini peluang yang ingin dicapai atau yang terlihat dari penggunaan media teknologi itu peserta didik lebih mudah untuk mencari sumber informasi tambahan lainnya. Bukan hanya dari sumber guru ataupun sumber buku, peserta didik juga bisa memanfaatkan nih media teknologi berupa ponsel untuk mencari atau mengidentifikasi masalah dan mencari bahan bacaan lain. Kemudian juga ada peluang terciptanya pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada guru dan menerima arahan dari guru, pembelajaran interaktif bisa tercipta ketika pemanfaatan media teknologi digunakan dengan sebaik-baiknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Dian. Saya Anissa Dian Novita Siregar, saya akan melanjutkan materi tentang ancaman. Adapun ancaman yang terlihat dari video tersebut adalah hilangnya minat peserta didik dalam mempelajari teknologi, khususnya teknologi aksesibilitas. Sedangkan seperti yang kita ketahui, zaman ini adalah zaman yang sangat membutuhkan keterampilan teknologi. Oleh sebab itu sangatlah penting peserta didik untuk diberikan pelatihan tentang keterampilan teknologi yang sekiranya bisa dikuasai oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Karena tingginya tuntutan penguasaan teknologi, ditakutkan di kemudian hari peserta didik akan kehilangan minat dalam mempelajari teknologi tersebut disebabkan banyaknya tuntutan-tuntutan tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui, kompetensi di dalam dunia kerja semakin tahun adalah semakin meningkat. Oleh sebab itu, soft skill dalam keterampilan teknologi seharusnya peserta didik harus memiliki soft skill tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifa. Saya akan menjelaskan tentang analisis video pembelajaran yang telah kita lihat di atas, di link yang sudah tertera. Apa sih analisis video yang kami temukan? Kami menemukan beberapa poin di mana
Poin pertama, media apa sih yang digunakan dalam pembelajaran tersebut? Media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut atau dalam video yang telah kita tonton adalah media teknologi ponsel. Nah, media teknologi ponsel ini menggunakan teknologi pembaca layar dalam bentuk audio yang memanfaatkan penggunaan ponsel atau disebut dengan aplikasi NVDA. Aplikasi NVDA ini dapat membantu tunanetra untuk memanfaatkan teknologi di abad 21, apalagi pada pembelajaran di abad 21 yang semakin canggih ini. Kemudian yang kedua, itu keunggulan. Apa keunggulannya dimiliki di video tersebut? Aplikasi di ponsel tersebut dapat diakses dengan mudah tentunya, dan memudahkan peserta didik dengan hambatan tunanetra untuk menyimak, mempelajari, juga berinteraksi dengan kegiatan pembelajaran dimanapun selama terhubung dengan internet. Yang ketiga, setiap keunggulan punya kelemahan. Nah, kelemahan yang dimiliki adalah peserta didik akan merasa kesulitan untuk mempelajari atau mengakses beberapa aplikasi yang mengharuskan penggunaan internet untuk mengaksesnya. Jika internet dalam keadaan tidak baik atau kekurangan kuota, misalnya kuota internet, itu akan menyulitkan peserta didik tentunya jika dia harus mengakses sumber belajar tersebut menggunakan internet. Kemudian, apa peluang yang kita lihat? Peluang yang kita lihat dalam pembelajaran itu bisa dilakukan guru dengan memberi fasilitas atau memfasilitasi peserta didik. Memfasilitasi peserta didik itu bisa membuka banyak peluang bagi peserta didik. Tunanetra tentunya, seperti di video, secara penuh dalam pembelajaran digital, mengembangkan keterampilan teknologi, dan meningkatkan kemandiriannya dalam belajar. Di sini meningkatkan kemandiriannya dalam belajar adalah dia bisa mengakses berbagai sumber belajar dan berbagai sumber media, maksudnya sumber belajar untuk anak-anak tunanetra agar mereka tidak hanya mendapatkan materi dari guru, tapi juga materi dari sumber internet tentunya. Lalu, apa tantangan yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi adalah kesiapan atau kemampuan peserta didik untuk mengoperasikan teknologi pembelajaran serta kelengkapan perangkat penunjang pembelajaran dan akses internet yang stabil tentunya. Tanpa hal itu, maka kegiatan pembelajaran akan mengalami kendala tentunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian antara teknologi dan juga media dalam pembelajaran tentu memiliki kekuatan, kekurangan, ancaman, dan juga tantangan. Oleh karena itu, guru perlu mengantisipasi terkait ancaman-ancaman yang akan terjadi dan memaksimalkan kekuatan yang telah ada. Sekian dari presentasi kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.